Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Para pemirsa, khususnya segenap alumni dan juga santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang saat ini secara keseluruhan sedang berada di rumahnya masing-masing untuk melaksanakan belajar di rumah, dan tentu ini semua dilaksanakan bagian dari perintah dari ulil amri supaya anak-anak sementara waktu dikembalikan ke rumah masing-masing untuk belajar di rumah, sehingga mereka bisa terus belajar seperti biasa walaupun tentu saja kurang efektivitasnya dikarenakan adanya wabah yang sedang melanda negeri kita dan juga seluruh dunia ini. Namun tentu tidak mengurangi rasa semangat kita di dalam terus belajar dan belajar. Anak-anak, para alumni secara keseluruhan yang berbahagia, juga para pendengar dan pemirsa sekalian, mengawali pengajian pada malam hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian secara online yang diadakan oleh bagian kepengasuhan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan kebetulan malam hari ini kita bersama, insya Allah dengan hati yang gembira. Besok pagi kita semua melaksanakan puasa bulan suci Ramadan di hari yang pertama tentunya, dan insya Allah kita semua senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat besertakan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzi narju syafa'atahu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Saudara-saudara sekalian, para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, sebelum saya melanjutkan pengajian ini, saya ingin mengajak pada kita semua bersama-sama terlebih dahulu untuk berfatihah yang kita hadiahkan kepada Ananda Al-Ustadz Muhammad Fikih As-Siddiqi yang saat ini sedang menerima ujian Allah, yaitu berupa sakit. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan dan segera diberikan obat oleh Allah sehingga sakitnya segera dirafa oleh Allah, diberikan kesembuhan. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa mensegerakan kesembuhan Al-Ustadz Fikih As-Siddiqi yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya. Para pendengar atau pemirsa sekalian yang saya muliakan, malam hari ini kita akan mengaji kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini adalah dikarang oleh Syekh Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti, atau lengkapnya di Syekh Al-Allamah Jalaluddin Ibnul Allamah Abi Bakrin As-Suyuti atau Abu Bakar As-Suyuti, yang nama kitabnya adalah Lubabul Hadith, dan setelah disyarah oleh Syekh Nawawi, maka kitab ini diberi nama Tanqihul Qaul, ya, diberi nama Tanqihul Qaul. Secara bahasa, Tanqihul Qaul itu bisa dimaknakan, jadi di sini Tanqihul Qaulil Hasith, jadi meluruskan ucapan yang sangat cepat, sehingga kitab atau syarah ini sebenarnya meluruskan kitab Lubabul Hadith yang sebelumnya banyak dianggap kitab ini memiliki perubahan-perubahan dan kelemahan-kelemahan, sehingga setelah disyarahkan oleh Imam Nawawi ketemu dengan lurusnya kitab ini. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujumi, wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluhu alladzi a'tahu asrarul ulumi, wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadil mab'uthi bil mu'jizat, wa ala alihi masabihid dalalat, wa ashabihi anjumil hidayat. Alhamdu, adapun segala puji. Jadi al di sini itu al-lil istighraq, makanya dimaknakan segala puji. Maka lafaz hamdu di situ sebenarnya ada 4 puji. Jadi ada 4 puji-pujian di dalamnya. Lafaz alhamdu itu ada 4 puji. Yang pertama, puji qadim ala qadim. Yang kedua, puji yang keempat, hudus ala hudud. Jika diri sendiri, Allah yang maha, dirinya yang besar, Allah yang maha agung memuji diri sendiri. Dan abdihi misalnya dalam surah Al-Isra, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu menyanjung. Kemudian puji ala makhluk wa ta'ala, dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, ya. Yang terakhir, puji hudus ala hudus, hamba kepada hamba, maknanya Nabi Al-Mustafa yang terpilih, fil ihtida'i, di dalam semisal bintang, bahwasanya ilaha, tidak ada berhak disembah, tidak ada Tuhan yang pantas tetap di atas
utama-utama makhluknya Allah, yaitu Muhammadinil Mab'uthi, yaitu Nabi Muhammad al-Mab'uthi, yang terutus, bil mu'jizati, dengan beberapa mu'jizat, wa ala alihi, dan menjadi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menamakan siapa kuhu terhadap kitab Tanqihul Qauli dengan nama Tanqihul Qaul Al-Hadithi fi Syarhi Lubabil Hadithi, yaitu merupakan syarah dari kitab Lubabul Hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasnya bahwa Allah itu memiliki sifat yang pertama, Ar-Rahman. Sifat Rahman Allah ini diberikan oleh Allah untuk hamba manusia juga selain manusia. Kasih, belas kasih Allah di dunia dan di akhirat. Fa inni, maka sesungguhnya aku, aradtu, berharap siapa aku, an ajma'a, untuk mengumpulkan kitaban, sebuah kitab, lil akhbari, terhadap beberapa khabar atau hadis an-nabawiyati, yang bangsa hadis Nabi, wal athari, dan athar al-marwiyati, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi isnadin, dengan beberapa sanad sahihin, yang sahih, wathiqin, dan yang kuat. Wa ja'altu, dan menjadikan siapa aku, hu, terhadap kitab, arba'ina, 40 baban. Jadi dijadikan 40 baban babnya. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama itu fi fadilatil ilmi wal ulama, bab keutamaan ilmu dan ulama. Hal ini disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min itqi alfi raqabatin. Ya Ibna Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka, adapun dudukmu, sa'atan, sebentar. Jadi sa'ah di sini bukan bermakna 60 menit, bukan, tapi bermakna sebentar. Ai lahdzatan. Fi majlisil ilmi, di dalam majlisnya ilmu, atau di dalam majlis ilmu. La tamasu, tidak memegang. Jadi engkau tidak pegang kolaman, sebuah pena. Wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis satu huruf pun. Itu khairun laka, lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Bayangin, jadi menuntut ilmu, ya, duduk sebentar mendengarkan di dalam majelis ilmu, dan duduk saat itu tidak pegang pena, tidak menulis satu huruf sekalipun di dalam majelis ilmu itu. Jadi kalau Anda ini ya masih ada yang dipegang ya. Ini kalau nggak ada yang dipegang, kalau kalian masih pegang kamera, masih pegang apa untuk kelancaran pengajian ini, berarti pahalanya lebih besar. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, itu khairun laka, lebih baik bagi kamu, min itqi alfi raqabah, dari memerdekakan 1000 budak. Itu pahala orang yang menuntut ilmu.
Apalagi kalau sampai pegang pena terus menulis, bahkan bukan hanya beberapa huruf tapi beberapa kalimat, betapa besar pahalanya. Wa nadhruka ila wajhil alimi, dan pandanganmu terhadap wajahnya orang alim. Jadi ada orang alim, ada ulama, ada kiai, ada ustaz. Kita pandang wajahnya. Ya, dipandang wajahnya. Itu khairun laka min alfi farasin, lebih baik bagi kamu dari 1000 kuda. Tasaddaqta biha, yang engkau sedekahkan, yang bersedekah siapa engkau biha dengan alfi faras, fi sabilillahi, menuju jalan Allah atau di jalannya Allah. Jadi kalau kita memandang wajah orang alim, tapi mandangnya tadi dengan apa? Memandang dengan pandangan yang senang. Kalau mandangnya dengan pandangan yang benci tentu berbeda. Ini mandangnya senang, melihat orang alim, melihat kiai, ngelihat ulama, ya, ngelihat orang alim itu seneng gitu. Ya, maka pahalanya itu apa? Seperti lebih baik, bahkan lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasalamuka, dan ucapan salammu alal alimi, atas orang yang alim. Ketemu ustaz, assalamualaikum ustaz. Ketemu kiai, assalamualaikum kiai. Misalnya. Itu khairun laka, lebih baik bagi kamu min ibadati alfi sanatin, dibandingkan ibadah 1000 tahun. Oh, ibadah 1000 tahun lama. Bayangin. Jadi kalau pengen banyak pahala ini sebenarnya kalau tahu, kalau diilmui, ya cepat sekali kita berpahala apabila kita ilmu. Nah, ini diantaranya, ya, kita memandang orang alim dengan pandangan yang senang, pandangan yang respect terhadap ilmunya, terhadap kealimannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala bahkan lebih baik daripada kita bersedekah 1000 ekor kuda yang disedekahkan untuk perang di jalan Allah. Dan apabila kita mengucapkan salam kepada orang alim, maka pahalanya itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un itu asyaddun ala syaitani min alfi abidi. Orang yang alim fikih wahidun, satu, itu mutawarri'un yang wirai, orangnya yang alim, wirai, ya, orang yang punya malu kepada Allah. Ya. Malunya itu bukan sekedar malu kepada manusia. Orang mutawarri' malu kepada Allah. Artinya malu apabila menerjang larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu asyadun, lebih ditakuti, lebih dahsyat bagi syaitan, ala syaitani, atas syaitan, min alfi abidi mujtahidun jahilun, ya. Jadi ada orang alim fikih satu itu kemudian dibandingkan dengan orang yang 1000 orang yang tidak alim, itu kan bodoh katakanlah, maka setan lebih takut kepada satu orang yang alim dibandingkan 1000 orang yang bodoh. Satu hari baginda Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba di pintu masjid itu sedang mengendap-endap, ya, setan. Tapi Nabi tahu, namanya Nabi, jadi tahu ada setan ngendap-ngendap di pinggir pintu. Lalu ditegur oleh Nabi, disapa oleh Nabi, setan, kenapa kamu kok malah sembunyi di pinggir sini? Ada apa? Enggak ya Rasul. Enggak apa? Kenapa kamu sembunyi sini kalau enggak ada apa-apa? Enggak ya Nabi. Dia tersipu malu, campur takut kepada baginda Nabi.
Akhirnya didesak oleh Nabi, ada apa? Kamu dari depan sana tadi ada apa? Ternyata setan ini ngaku baru saja mau menggoda orang yang sedang sholat. Lalu sudah kamu goda orang sholat, kata Nabi. Enggak jadi ya Nabi. Kenapa tidak jadi? Itu dekat orang yang sholat itu ada orang yang sedang tidur. Loh, kamu mau goda orang sholat tapi malah takut sama yang tidur. Kenapa, kata Nabi? Itu yang sholat orangnya bodoh ya Rasul, sedangkan yang tidur itu alim. Maka saya takut dengan orang yang alim sekalipun tidur. Maka Nabi terus bersabda, naumul alimi khairun min ibadatil jahli. Jadi tidurnya orang alim itu saja lebih baik dibanding ibadahnya orang yang bodoh. Maka betapa pentingnya ilmu, ya, sehingga kita akan ditakuti oleh setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat, semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi atas Nabi wasallam dan keselamatan. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatul badri, ya, ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim, fadlul alimi, adapun keutamaan orang yang alim, alal abidi, atas orang yang bodoh, itu kafadlil qamari, seperti keutamaan rembulan, lailatul badri, pada malam purnama, ala sairil kawakibi, atas semua bintang-bintang. Jadi begitu jauh perbandingan orang yang alim dengan orang yang bodoh. Itu seperti rembulan, bulan purnama, ya, dibandingkan dengan, ya, semua bintang-bintang. Maka sangat jauh perbandingannya antara orang alim dengan orang yang tidak alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Man, barang siapa, intaqala, yang pindah boyong, pindah siapa man, ya ta'allama krono, karena untuk belajar ilmu, ya ta'allama ilman, karena untuk belajar ilmu, ghufira, maka diampuni, telah diampuni siapa man, siapa lahu man, qabla ayyahtu, sebelum kakinya melangkah. Tapi ini tentu bagi para santri sekalian perlu diambil pemahaman yang benar. Lalu terus membaca hadis ini seolah-olah orang belajar itu, orang mondok itu baiknya pindah-pindah. Bukan itu maksudnya, pindah setelah menyelesaikan pendidikannya. Misalnya mondok di Sabilul Hasanah sudah 6 tahun, sudah tamat, baru pindah. Misalnya mau pindah ke Jawa atau pindah ke tempat lain untuk melanjutkan pendidikannya, maka sebelum melangkah itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi diampuni. Misalnya di Sabilul Hasanah selama mondok 6 tahun ada dosa yang diperbuat di sini, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-ulama'a, akrimu, muliakanlah oleh kamu semua. Siapa al-ulama'a, para ulama, para alim, para orang-orang yang alim. Fa innahum, maka sesungguhnya ulama itu indallahi, di sisi Allah itu kurama, orang-orang yang mulia. Mukramuna, lagi dimuliakan. Jadi kita ini diperintah untuk memuliakan ulama, menghormati ulama, menghargai ulama, mentaati ulama. Ya. Kalau ulama memberikan fatwa yang baik, memberikan nasihat yang baik, kita dengar dan kita laksanakan. Itu cara kita memuliakan ulama.
Kita tidak membenci ulama, kita tidak mencaci ulama, kita tidak merendahkan ulama. Kita muliakan guru, kita muliakan kiai, kita hormati mereka. Di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini ada satu kitab yang di sana mengajarkan kepada seluruh santrinya bagaimana dia harus ta'zim kepada gurunya. Tidak hanya sekedar menghormati secara biasa, tapi menghormati guru dengan betul-betul atau benar-benar memuliakan mereka. Bahkan secara rinci, bagaimana seorang santri kepada gurunya di sana diajarkan dengan begitu detilnya. Misalnya santri saking hormat kepada gurunya, tidak boleh duduk atau menduduki tempat duduknya guru. Ya. Kemudian tidak berjalan di depan guru. Kemudian tidak berbicara mendahului pembicaraannya guru kecuali mendapatkan izin daripada gurunya. Dan juga hal-hal yang lain yang bersifat memuliakan gurunya. Karena itu akan memiliki efek yang sangat besar terhadap kemanfaatan ilmunya kelak tentunya. Zaman ini kenapa banyak orang yang berilmu, orang yang alim, ya, bahkan mungkin secara titel ya profesor, doktor bahkan, tapi keberkahan ilmunya kurang. Tentu itu apa sebabnya? Mereka mungkin lupa bagaimana mereka ta'zim kepada gurunya, bagaimana mereka memuliakan gurunya, bagaimana mereka mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh gurunya. Ya, sekarang ini yang namanya ulama sudah begitu terkadang ya tidak begitu dimuliakan. Fatwanya tidak begitu didengar. Saat-saat ini semisal para ulama mulai pusat sampai ke daerah memberikan fatwanya ya kepada masyarakat untuk mentaati pemerintah misalnya. Karena mentaati pemerintah, apa yang diumumkan oleh pemerintah itu didasarkan kepada pendapat para ulama. Semisal saja jangan mudik ya karena kaitannya dengan COVID-19 ini. Para ulama banyak menyarankan ibadah di rumah misalnya. Tetapi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu prinsip. Masih banyak yang protes seolah-olah apa yang disampaikan ulama itu tidak mendasar dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya. Sudah saatnya sekarang ini betapa orang alim tidak begitu mendapat kedudukan yang semestinya, tetapi sebaliknya apabila orang itu kaya, memiliki harta yang banyak, malah merekalah yang disungkemi, dihormati, dihargai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini apakah ini menunjukkan zaman sudah akhir atau seperti apa? Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi man barang siapa nadhara yang memandang siapa man ila wajhil alimi kepada wajahnya orang alim nadhratan fariha dengan pandangan ya nadhrata farahin dengan pandangan yang gembira. Jadi memandangnya itu tidak mandang benci tapi mandang seneng ya itu ya. Mandangnya itu seneng lihat orang alim, gembira dengan memandang orang alim. Ya biha dengan nadhrah Kholako maka menciptakan siapa Allah Ta'ala mintilkan nadhrati dari pandangan itu, sebab dari pandangan itu ya, malaikat. Allah menjadikan malaikat yastaghfiru yang beristighfar. Siapa malaikat lahu bagi man ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat, tidak berhenti. Orang ini beristighfar memohonkan ampun kepada orang yang memandang wajahnya ulama dengan pandangan yang gembira tadi, maka Allah menjadikan malaikat
yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada orang yang memandang kepada wajahnya malaikat itu. Sampai kapan? Tidak berhenti, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu, wa man akramallahu fama'wahul jannah. Man, barang siapa akroma, yang memuliakan, siapa man aliman, terhadap orang alim, faqad akroma, maka sungguh telah, faqad akramani, maka sungguh telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahu, maka disiapkan tempatnya. Apa tempatnya? Al-jannata, yaitu surga. Jadi rentetannya ketika memuliakan orang alim, menghormati orang alim dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuknya, maka kesimpulannya orang ini sudah disediakan oleh Allah tempatnya nanti di dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Nah, ini hubungannya dengan cerita di awal tadi. Ya. Naumul alimi, adapun tidurnya orang alim itu afdalu, ya, lebih utama, min ibadatil jahil, dari ibadahnya orang yang bodoh. Ya, logikanya kenapa kok tidurnya orang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang yang bodoh? Orang alim itu, ya, jangankan melek, tidur saja pakai ilmu. Orang alim beda dengan orang yang bodoh yang nggak punya ilmu, tidurnya nggak, jangankan tidurnya, sholatnya pun, ibadahnya pun nggak pakai ilmu. Kalau orang yang bodoh, orang alim mau tidur berdoa karena pakai ilmu. Ya, minimal doanya bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum doa-doa yang lain dia sudah membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu orang alim. Ya, terus dilanjutkan dengan doa, misalnya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu orang alim. Jadi tidurnya itu juga mengandung ilmu yang di dalamnya ada ajaran bagaimana dia hidup dan mati senantiasa pasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum amalan-amalan yang lain yang dilakukan ketika orang alim hendak tidur. Lah orang sholat, lah orang bodoh, jangankan tidur, ya sudah ngebu, makbruk. Ya, tidak ada rencana. Kalau orang alim tidurnya sudah punya rencana. Nanti ketika dia bangun, baca apa, doa apa. Bahkan dia punya program dalam tidurnya. Nanti jam 1/3 malam terakhir misalnya dia akan bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu programnya tidur orang alim. Nah, kalau orang bodoh tentu tidak punya program seperti itu. Demikian juga ibadahnya orang alim tentu akan senantiasa sempurna. Oleh sebab, ya, tentu semuanya harus pakai ilmu. Ibadahnya orang alim didasarkan dengan ilmu sehingga sempurna ibadahnya. Lah orang bodoh, ibadah tidak didasari ilmu. Syarat rukunnya kurang. Namanya bodoh. Enggak tahu kalau sholat itu ya bisa jadi batal ketika sedang sholat misalnya. Lah orang yang tahu ilmunya batalnya sholat, ya dia tahu, maka dihindari. Hal-hal yang akan membatalkan sholat itu dihindari. Sholat misalnya berbicara selain ucapan-ucapan ya yang sudah ditentukan di dalam sholat, tentu itu akan membatalkan sholat. Ada cerita, ya namanya cerita kan. Ada 4 orang mau sholat.
Ya, sholat. Sholatnya itu sholat zuhur. Di sebuah rumah kosong sholatnya. Jadi yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum. Sudah menghadap kiblat semua. Sudah imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba tikus besar nian lewat di depan imam tadi. Imamnya kaget. Wah, tikus besar nian. Maka makmum yang paling kanan nyaut, orang sholat kok ngomong, batal itu. Makmum yang tengah disikutnya, orang yang paling kanan tadi disikutnya, kau juga ngomong, kau juga batal. Lah makmum yang ketiga yang paling ujung sebelah kiri, apa kata dia? Makanya aku diem baik. Ini lalu ada yang enggak batal apa semua batal ini kira-kira? Tentu ketika keempat-empatnya jadi batal. Imamnya jadi batal, makmumnya ketiga-tiganya jadi batal. Ini apa sebabnya? Karena tidak tahu ilmunya sholat. Atau hal-hal yang lain. Sholat misalnya pakai sarung, di pantatnya bolong, bulat setelur ayam. Ini sholat namanya tidak mengikuti aturan sholat. Lawang sholat kok auratnya kelihatan. Padahal syarat sahnya sholat diantaranya harus menutup aurat misalnya dan seterusnya. Itu makanya perlunya ilmu. Dan ibadahnya orang bodoh tentu tidak akan sama dengan ibadahnya orang yang berilmu. Makanya sabda Nabi tadi, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu lebih utama dibanding ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Man ta'allama, man barang siapa ta'allama yang belajar, siapa man baban satu bab minal ilmi dari ilmu, ya'malu yang akan mengamalkan siapa man bihi dengan ilmu, aulam ya'mal atau tidak beramal siapa man bihi dengan ilmu, karena maka ada siapa man itu afdalu lebih utama min ayyusalliya dibandingkan dengan sholat alfa rak'atin 1000 rakaat tatawuan yang sunnah. Jadi kalau orang belajar satu bab, ya malam hari ini kita belajar satu bab, yaitu bab keutamaan ilmu dan ulama. Nah, belajar satu bab, baik itu diamalkan atau tidak diamalkan, ya. Ya'malu bi aulam ya'mal. Baik diamalkan atau tidak diamalkan, itu tetap ada keutamaan. Tapi tentu sebaliknya, sebaiknya setiap ilmu yang kita pelajari hendaknya kita amalkan tentunya. Jadi lebih utama dibandingkan apabila itu belajar satu bab baik diamalkan atau tidak, maka itu lebih utama dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, man barang siapa zara yang berkunjung, siapa man aliman terhadap orang alim, faka'an nama mongko koyo wong iku mau zaroni wis ziarah marang aku, sudah berkunjung kepada aku. Waman sofaha aliman, waman dan barang siapa sofaha yang menyalami siapa man aliman terhadap orang alim, faka'an nama mongko koyo wong iku sofahani sudah menyalami aku, kata Nabi itu. Waman jalasa waman dan barang siapa jalasa yang duduk siapa man aliman, jadi duduk
duduk-duduk bareng, aliman, orang yang alim. Faka'annama jalasani, maka orang itu seperti duduk-duduk bersamaku. Fid dunya, di dunia. Waman jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk-duduk bersamaku fid dunya, di dunia, ajlasathu, maka mendudukkan siapa aku hu terhadap man ma'i bersama aku yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Kita ini nanti di hari kiamat didudukkan oleh Kanjeng Nabi bersama beliau. Masya Allah, berarti bersama-sama beliau di dalam surga. Tidak mungkin kalau duduk sama Kanjeng Nabi itu di luar surga, tentu tidak mungkin. Pasti kalau duduk bersama Nabi itu di dalam surga. Jam berapa ini? Setengah 10. Jam berapa tadi? Masih waktunya? Oke. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi santri yang senantiasa ta'zim kepada para alim, para ulama, diberikan ilmu oleh Allah yang manfaat, dan ciri ilmu yang manfaat, maka santri ketika belajar senantiasa menghormati gurunya, seberapapun ilmu yang diberikan oleh guru. Sampai Ali karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, ya, barang siapa yang mengajari aku, kata Imam Ali, man 'allamani harfan wahidan, siapa yang mengajari aku satu huruf saja, maka saya menjadi hambanya, maka saya menjadi budaknya, kata Imam Ali. Kalau saya mau dijual, ya silahkan dijual, ya dimerdekakan, manut kepada guru yang mengajari walaupun satu huruf. Apalagi guru itu mengajarinya bukan satu huruf, tapi banyak bab bahkan yang diajarkan kepada kita. Maka kita wajib memuliakan dan menghormati mereka agar ilmu kita bermanfaat tentunya. Para pemirsa, khususnya segenap santri yang berada di rumah, santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, demikian pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu sebelum kita tutup pengajian ini, keberkahan dari pengajian ini kita iringi dengan bacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Romo Kiai senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Muhammad Mutaris SM diberikan kesehatan, panjang umur yang berkah, sehingga terus beliau bisa membimbing kita semua di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.